Ya puji Tuhan, kita bersyukur buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah live streaming melalui rekaman. Dan kita bersyukur untuk waktu, tempat, cuaca, dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Spesial buat jemaat, para pekerja, para pelayan di GPNGD dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati kehidupan saudara. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jogai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Keteguhan hati adalah gambaran bagaimana seseorang mempunyai iman yang kuat di dalam Kristus. Iman yang sungguh-sungguh kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga hatinya tetap teguh. Di bagian lain firman Tuhan, jika hatimu tawar, kecillah kekuatan. Menghadapi situasi kondisi yang belum berubah selama hampir 2 bulan, yang membatasi gerak, membatasi ibadah, membatasi hal-hal yang dulu sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita diperhadapkan untuk melakukan sesuatu yang di luar keinginan kita. Suka tidak suka kita harus melakukannya. Sebab jika tidak akan ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Situasi yang demikian tidak peduli dia hamba Tuhan, dia umat Tuhan, dia pelayan Tuhan. Kalau memang hatinya tidak teguh, dia tidak akan pernah mampu menghadapi segala persoalan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala rintangan dalam kehidupan kita. Saat sekarang ini kita menghadapi badai. Badai apa? Badai ketidakpercayaan. Karena ada perubahan paradigma. Dulu orang yang beribadah di gereja akan menjadi berkat, tapi sekarang tidak. Berarti ada perubahan. Tapi nilai ibadah yang sesungguhnya tidaklah yang seperti itu. Dimanapun kita berada, tidak masalah kita beribadah kepada Tuhan. Bukan tempat yang menentukan kita sah untuk beribadah. Dari sekian ribu, dari sekian miliar mungkin anak-anak Tuhan, saat-saat sekarang ini mungkin jarang mendengarkan firman Tuhan oleh karena kondisi yang ada, membuat mereka malas, membuat mereka menjadi jenuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pikir dengan jernih, seharusnya ini membuat orang semakin rajin datang kepada Tuhan, semakin suka mendengarkan firman Tuhan. Sebab manusia itu bukan hanya dari roti, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata pada kesempatan pagi hari ini, yang hatinya teguh. Teguh itu nggak goyang, tetap fokus. Kita bergeser ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, tidak. Dia tetap pada formatnya. Nah, ini yang sangat sulit untuk dilakukan dalam situasi yang sekarang ini. Tapi kalau kita ingin dijagai dengan damai sejahtera, oleh karena hati kita teguh dan percaya kepada Tuhan, maka kerjakanlah itu. Bukan orang lain yang diuntungkan dari kita melakukan yang demikian, tapi kita pribadi yang diuntungkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata yang hatinya teguh, yang dijagai oleh Tuhan. Sebab kita percaya kepada Dia. Apakah benar Allah kita adalah Allah yang luar biasa? Allah yang sanggup melakukan suatu perkara?
Jadi kalau kita bicara Allah, beda dengan hamba Tuhan. Kalau kita bicara Kristus, beda dengan hamba Tuhan. Kalau kita bicara juru selamat, dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pendeta. Bukan. Dia adalah Allah. Dengan segala kemahakuasaannya, jangan disamakan. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang melakukan sesuatu yang sama seperti Kristus pernah kerjakan, tidak bisa. Karena dia bukan anak Allah. Karena dia bukan juru selamat. Karena dia bukan Allah sendiri, dia cuma hamba Tuhan, manusia biasa. Beberapa waktu yang lalu ketika Kristus melakukan perjalanan pekabaran Injil dengan murid-muridnya, sampailah mereka di Danau Galilea. Sudah disiapkan perahu, Tuhan naik, murid-murid naik. Tapi Kristus pergi ke buritan dan dia tidur di sana. Murid-murid mungkin dengan polosnya menganggap bahwa Tuhan itu capek. Jadi dia perlu beristirahat. Jadi dibiarkanlah Kristus tertidur di belakang. Ketika dalam perjalanan timbullah angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang berputar, yang mampu menenggelamkan kapal sebesar apapun juga. Mereka menjadi panik dan membangunkan Kristus. Nah, Kristus hanya berkata, diam dan teduhlah. Selesai. Kenapa dia mampu melakukan ini? Karena dia anak Allah. Karena dia adalah Allah sendiri, bukan kita. Kita adalah hamba yang diutus oleh dia. Beda dengan yang mengutus sama yang diutus. Beda sama yang punya kuasa dengan yang diberikan kuasa. Dengan urapan kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi orang. Dengan urapan kuasa Roh Kudus kita mampu menyampaikan firman Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh Kudus kita mampu melayani orang dengan sungguh-sungguh. Itu pemberian dari Allah, bukan milik kita sendiri. Tapi kalau Kristus dia pemilik kuasa, beda. Kan semua dalam kehidupan kita cuma dipinjamkan. Apapun itu semua, termasuk nyawa kita dipinjamkan oleh Tuhan. Nih, kamu saya pinjamkan nyawa sampai umur sekian, kan begitu. Bukan milik kita, tapi kalau Allah kita, Yesus Kristus, dia pemilik. Makanya ketika dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena dia punya. Dia yang punya, bukan kita. Kita cuma hamba. Dan apa yang ada dalam kehidupan kita, itu pemberian dari Allah. Bukan milik kita. Nah, semua apa yang ada dalam kehidupan kita, itu milik Allah. Karena diberikan kepada kita. Dipinjamkan kepada kita. Itulah bedanya. Jadi jangan sampai kita menyamakan diri kita dengan Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kalau di firman Tuhan, Mazmur berkata cuma cacing dan tanah yang tidak ada artinya. Jadi jangan terbalik logikanya. Seakan-akan kita pemilik kuasa, bukan. Filipi pasal 4 atau Mazmur 34 ayat 8 berkata demikian. Apa ini? Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Bagaimana kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan dia. Terkadang kita merasa gentar, merasa khawatir menghadapi segala sesuatu. Tapi firman Tuhan berkata, malaikatnya itu berkemah sekeliling kita.
luar biasa penjagaan Tuhan. Nah, malaikat menjaga kita nggak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah lelah. Tidak seperti kita yang karena keterbatasan fisik, kita menjadi lelah dan tertidur. Tapi kalau dia tidak. Dan kalau Tuhan perintahkan kepada dia untuk menjaga siang malam 24 jam, 24 jam dikerjakan. Itu luar biasanya. Karena malaikat ini pun ciptaan Tuhan, milik Tuhan, yang dipercayakan untuk menjaga dan menyelamatkan umat yang diberikan janji keselamatan oleh Tuhan. Begitu banyak kekhawatiran saat sekarang ini, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa lagi? Masalah pekerjaan. Ada ibu-ibu yang biasa berdagang, sekarang nggak berdagang. Ada ibu-ibu yang biasa pergi ke rumah sakit untuk rehab medik, sekarang nggak rehab medik. Oleh karena kondisi yang membatasi. Tapi apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebenarnya tidak perlu khawatir atas segala persoalan, atas segala masalah, atas segala situasi, kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Cukup percaya saja kepada Tuhan. Tapi dengan teguh. Teguh itu mantap, tidak tergoyangkan, tidak bisa digeser ke kiri ke kanan, nggak bisa. Kalau dipaksakan dia akan pecah, akan patah. Itulah luar biasanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Dia katakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan kerja, masalah pelayanan, masalah pekabaran Injil, masalah pengembalaan, semua serahkan kepada Tuhan. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita nggak mampu. Nggak mampu kita melakukan hal yang seperti itu. Dia tahu benar sampai di mana kekuatan kita. Dan dia sangat mengerti dan sangat paham siapakah kita di hadapan Tuhan. Karena kita ciptaan dia. Dia benar-benar mengenal kita. Jadi kita bohong juga kepada Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia yang menciptakan kita. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan firman Tuhan berkata, sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar. Sesuatu yang ditutupi akan dibuka. Tidak ada yang akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun itu. Akan ada waktunya. Jadi terlalu bodoh buat kita untuk menutupi, terlalu bodoh juga buat kita untuk kita berbohong kepada Tuhan, karena dia tahu semuanya. Udah orang tua, hamba Tuhan, berbohong lagi sama Tuhan. Waduh. Kalau anak kecil bohong biasa ya. Tapi kalau ini orang udah tua, melakukan sesuatu
yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ngibul lagi, kan mempermalukan nama Tuhan. Jadi ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan suatu perkara yang di luar dari pemikiran kita. Kalau kita melihat ada seorang berpenyakit kusta, ketika Yesus lewat, dia langsung datang kepada Kristus. Padahal dia cuma dengar dari orang. Ya sujud menyembah, dia katakan kepada Yesus, kalau engkau mau mentahirkan aku, engkau bisa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Aku mau. Jadilah tahir sesuai dengan imanmu. Selesai itu, semua sembuh penyakit kusta. Ini kan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Bagaimana iman seorang yang berpenyakit kusta bisa seperti itu? Sekejap merubah kehidupannya. Badannya yang bau busuk menjadi tidak bau busuk. Luka yang menganga menjadi hilang semua. Tangannya yang kaku itu menjadi lemas, tidak kaku. Sebab orang yang berpenyakit kusta itu tangannya jadi keras. Tapi sekejap dirubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, yang teguh imannya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, itu menerima rahmat, menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau yang setengah-setengah, setengah hati melayani, setengah hati percaya kepada Tuhan, setengah hati membantu pekerjaan Tuhan, ya pokoknya asal-asalan aja lah, ya hasilnya nggak maksimal. Kalau kita kerja dalam suatu perusahaan, kita kerja seenaknya, kita kerja asal-asalan aja, tentu bos kita marah. Karena apa? Kita bekerja digaji. Begitu juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Itu janjinya, setiap orang yang bekerja akan diberikan upah. Itu janji Tuhan buat kita. Dia datang jam 6 pagi, masuk. Datang lagi jam 10 pagi, masuk. Datang lagi jam 12 pagi, masuk. Datang lagi jam 3 sore, masuk. Datang lagi jam 5.45, udah mau jam 6 nih, masuk. Kerja cuma 15 menit, upahnya 1 dinar tetap. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau kita kan enggak, kita perhitungkan. Oh, dia cuma kerja 15 menit, kenapa dikasih 1 dinar? Karena Allah kita Allah yang penuh kasih. Allah kita Allah yang memberkati. Dia murah hati. Itu Allah kita. Mau sama siapa kita samakan dia? Nggak ada. Nggak ada yang bisa kita samakan dengan dia. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Jadi bagaimana damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kita di tengah badai kehidupan, di tengah situasi kondisi yang demikian. Itu judul atau tema firman Tuhan kesempatan hari ini. Kita lanjut Nehemia pasal 8 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Nehemia pasal 8 ayat 10b.
Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11, waktu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Sukacita karena Tuhan itu perlindungan kita. Ketika kita bersukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi di dalam Tuhan, bukan sukacita di dalam dunia. Sukacita di dalam Tuhan itulah perlindunganku. Makanya Tuhan selalu berkata, bersukacitalah. Hendaklah engkau bersukacita, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagimu. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga bersukacitalah. Sebab ketika kita bersukacita, dikatakan itulah perlindungan kita. Dan orang-orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, gak ada perlindungan dari Tuhan. Apalagi yang merepet, yang protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya begini hidup saya? Lah, emang yang jalanin hidup siapa? Kan dia yang jalanin hidup. Kok dia protes sama Tuhan? Jadi perlindungan kita ketika kita melakukan hal yang sukacita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia berkata, karena hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Hari ini hari Minggu, hari Sabat, hari yang dikuduskan Tuhan. Dan dia berkata, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Luar biasa Allah kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Luar biasa. Ditindas tapi tidak terjepit. Ditinggalkan tapi tidak sendirian. Diempaskan tidak binasa. Hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Paulus, hambanya. Dan kita pun merasakan yang demikian. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Itu janjinya. Tapi kalau manusia ingkar janji meninggalkan Tuhan, itu hal yang biasa. Sering terdengar. Tapi saya belum pernah melihat Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Itulah luar biasanya Allah kita. Bagaimana pemeliharaan, penyertaan, berkat kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita itu memberikan kekuatan kepada kita. Hingga kita boleh tetap bersukacita, boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita.
sebagai orang percaya. Ini yang terakhir, Mazmur 46 ayat 2, demikian firman Tuhan. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itulah Allah kita. Kenapa kita tidak berpegang kepada janji Allah? Kenapa kita tidak mengandalkan Allah dalam kehidupan kita? Sehingga apa yang menjadi bagian janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita itu nyata diberikan kepada kita. Sebab kasih karunia dan pemeliharaannya luar biasa bagi orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh, yang teguh hatinya hidup di dalam Tuhan. Jadi ingatlah bahwa satu-satunya penolong dalam kehidupan kita yang mampu memberikan damai sejahtera di tengah badai, tengah situasi kondisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu adalah Tuhan yang kita kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita secara pribadi. Kita masuk di dalam doa sekaligus doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga, di akhir ibadah ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Di dalam situasi, kondisi yang tidak menguntungkan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Sehingga hidup kami boleh senantiasa mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan dalam hati kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh yang Kudus boleh memimpin, menuntun, dan mengajar kepada kami melakukan kehendak firman-Mu. Umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu, dan nama seluruh muka bumi dimanapun mereka berada, yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedia beri penghiburan, tindas Kau angkat, dan memberikan kekuatan, mereka kekurangan Kau limpahkan berkat. Kami berdoa bagi jemaat-Mu NGD, pelayanan musik, pujian, LCD, doa kolektan, singer WL, jemaat-Mu dan para pekerja-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus Engkau menyertai, yang berkati, menolong, dan melindungi kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu. Kami serahkan juga rumah-Mu di Palmerah Utara 4, GPD NGD, dalam nama Yesus berkati, sehingga rumah ibadah ini tepat pada saatnya nanti boleh kembali dipergunakan untuk beribadah bagi jemaat-Mu NGD. Terima kasih Bapa, Kau percepat proses berlalunya COVID Corona, sehingga umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu, dan nama-Mu seluruh muka bumi ini boleh kembali bekerja untuk mencari-cari jiwa-jiwa baru untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama. Terima kasih Bapa, tidak lupa kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu, dan nama-Mu seluruh muka bumi dimanapun mereka berada, yang sedang menghadapi percobaan, merasa takut dan gentar dengan adanya virus corona. Dalam nama Yesus, kirim bala tentara-Mu dari surga, yang berlaksa-laksa jumlahnya, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu, dan nama-Mu seluruh dunia ini dimanapun mereka berada, termasuk hamba-hamba-Mu yang sudah lari dari jalan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah mereka boleh bertobat kembali pada jalan kebenaran firman-Mu, dan boleh kembali menerima keselamatan yang daripada-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, di kampung dimanapun mereka berada, Kau pakai pelayanan mereka untuk kepujian, kemuliaan, yang besar bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini, dan biarlah apa yang kami kerjakan semua boleh Kau berkati untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa, yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedia beri penghiburan, tindas Kau angkat, dan memberikan kekuatan, dan mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat-Mu. Dan doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, arahan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.